Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadha duyunina liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'han li sihhati jasadina qulubina li syamradina dhahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam limanafina limasalihina li baitina auladina dzurriyyatina wa jiwarina asdaqaina وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا يعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Falwahmuh, maka adapun itu persepsi, wasultanul a'zam, itu adalah penguasa agung, fi hadhin nas'atil suriyah al-insaniyah, di dalam adanya pertumbuhan rupa dimensi kemanusiaan ini, wabihi, dan dengan itu al-wahm ja'ad datang asy-syara'i'u, apa syariat-syariat al-munazzalah yang diturunkan, fasyabbahat, maka mentasbihkan itu syariat, wa nazzahat, dan mentahzihkan itu syariat. Syabbahat fit tanzih, mentasbihkan itu syariat, fit tanzih, di dalam adanya tanzih, kemasucian, bil wahmi, dengan adanya persepsi, wa nazzahat, dan mensucikan itu syara'i fit tasbih, di dalam adanya keserupaan, bil aqli, dengan akal, fartabatah, maka menjadi irtibat, menjadi saling terhubung, al kullu bil kulli, semua itu dengan semuanya, artinya semua itu akal dan wahm, ya. Fala yumkinu, maka tidak mungkin ayyakhluwa, apa hendaknya kosong, tanzihun, apa itu tanzih, an tasbihin, dari adanya tasbih, wala tasbihin, dan tidak pula tasbih, an tanzihin, dari itu tanzih. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, laisa, tidak ada, kamitslihi, seperti Allah Ta'ala itu, syai'un, apa sesuatu, fanazzaha wa syabbaha, maka mentanzihkan diri Allah, wa syabba, dan tasbihkan diri Allah, wa huwa sami'ul basir, wa adapun itu Allah as-sami'ul hadzat, yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat, fasyabbaha, maka mentasbihkan itu Allah, ya. Persepsi atau tasawur, ya, gambaran. Misalnya begini, kita mengetahui sesuatu, maka ada gambaran di benak kita tentang sesuatu itu. Walaupun apa yang disebut sebagai gambaran tidak mesti dalam wujud rupa. Misal Allah, ya, ada gambaran, tapi jangan pernah tertuju kepada rupa, karena Allah maha suci dari adanya rupa itu. Tapi ada gambaran, misalnya gambarannya apa? Oh, Tuhan yang maha, pokoknya
Tuhan yang segala-galanya, Tuhan yang meliputi apapun saja, Tuhan yang menguasai semua yang ada. Jadi itu disebut dengan wahm, persepsi, gambaran. Nah, itu memiliki kekuasaan yang sangat hebat adanya gambaran itu. Sehingga orang biasanya memastikan sesuatu itu lewat gambaran yang dimiliki. Jadi misalnya begini ya, apakah orang itu mau jatuh cinta kepada Nabi atau tidak, itu bergantung terhadap gambaran itu, orang itu tentang Nabi. Jadi kalau yang digambarkan bahwa Nabi itu adalah orang yang paling penyayang, orang yang kasih sayangnya tumpah untuk seluruh alam raya. Nabi itu model betul-betul pembimbing yang sama sekali tidak ada pamrih apapun yang diharapkan dari makhluk-makhluk. Nah, gambaran-gambaran seperti itu ketika tertanam kuat, muncul penghormatan dalam diri kita kepada Nabi. Tapi ketika gambaran tentang beliau tidak seberapa, apalagi tidak begitu terbetot dalam hati, maka penghormatan pun juga tidak akan seberapa. Jadi ya, betapa ini yang dimaksudkan. Wahm itu, persepsi itu, gambaran itu memiliki sangat kuat pengaruh. Jadi pengaruhnya sangat kuat. Maka karena itu begini, kalau kita ingin jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, tentu saja kita harus banyak menginput adanya gambaran tentang kemahaan Allah Ta'ala, tentang belas kasihnya. Diinput. Nah nanti dari gambaran yang diinput itu, muncul kemudian tanggapan kita, respon kita berupa cinta dan takzim. Jadi itu caranya ya, ikhtiarnya itu seperti itu. Jadi karena itu persepsi ini, gambaran ini memiliki pengaruh yang sangat kuat, sangat kuat. Orang bisa khusyuk sholatnya karena sudah mendapatkan gambaran bahwa sholat itu sarana untuk berhadapan-hadapan dengan Allah. Gambarannya kuat. Sholat itu adalah sarana untuk mi'raj. Jadi gambaran di hati itu kuat. Ini mau mi'raj. Nah karena itu kemudian orang ditarik oleh adanya persepsi itu untuk bertindak. Jadi semakin kuat persepsi seseorang itu, maka tindakannya itu juga semakin nyata. Eksekusinya itu makin nyata, makin jelas. Nah ini pentingnya. Makanya di sini disebutkan fal wahmu huwa sultanul a'zam. Jadi gambaran itu begitu penting. Nah demikian pula juga ya, kalau wahm ini, persepsi ini diarahkan ke buruk, orang bisa brutal dengan persepsinya. Misalnya ini begini, dan orang yang mendengarkan itu gemes kemudian, gemes. Tanpa ngecek bahwa apa yang diterima itu benar. Jadi persepsi itu bengkok. Nah dari persepsi yang bengkok itu, orang bertindak juga bisa dengan brutal, dengan bengkok pula. Jadi ini ya, pentingnya bahwa tidak setiap persepsi itu bisa kita terima. Tidak. Karena itu cek dulu. Kalau berkaitan dengan Allah, dengan Kanjeng Rasul, maka silakan menciptakan persepsi yang seagung mungkin. Nanti akan kita respon dengan adanya tindakan yang seagung mungkin. Jangan ngantuk. Nah, ternyata apa? Ternyata adanya gambaran, adanya persepsi itu disestempel oleh syariat. Wabihi ja'atis syara'i'. Jadi syariat itu juga datang dengan adanya persepsi itu tadi. Datang dengan adanya persepsi itu tadi. Artinya apa? Bahwa di dalam syariat itu secara langsung maupun tidak, persepsi itu dikasih ruang. Yaitu dengan adanya tasbih. Tasbih itu penyerupaan. Penyerupaan. Jadi coba begini ya. Apa yang bisa kita bayangkan tentang Allah Ta'ala? Kecuali sesuai dengan keterbatasan kita membayangkan.
Gitu kan? Allah Ta'ala mutlak. Tapi di dalam persepsi kita ya, kemutlakan itu dibatasi oleh keterbatasan persepsi kita. Sehingga dengan demikian persepsi ini ya, di samping tidak mutlak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, persepsi ini juga bisa mengalami adanya perluasan, adanya pendakian nilai. Bertambah. Makanya wajar kalau misalnya tahun lalu misalnya kita tidak begitu menikmati puasa. Tahun ini bisa lebih menikmati puasa. Dari mana nikmat itu bertambah? Dari adanya persepsi itu bahwa ini hidangan rohani, ini adalah pesta pora rohani, itu dirasakan. Jadi syariat itu memang datang dengan tasbih dan tanzih sekaligus ya. Kalau tanzih berarti apa? Allah tak tersentuh oleh keterbatasan bayang-bayang makhluknya, tak tersentuh oleh persepsi siapapun. Itu tanzih. Tapi ketika Allah Ta'ala menyatakan dirinya wujud ya, menyatakan dirinya itu maha mendengar, maha melihat, di situ kita menemukan korelasi dengan adanya wujud manusia yang nisbi, penglihatan dan pendengaran manusia yang nisbi. Ada korelasi di situ. Nah, di situ tasbih itu muncul. Jadi karena itu tidak mungkin orang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tanzih semata-mata. Sebagaimana juga tidak mungkin orang menyembah Allah Ta'ala dengan tasbih penyerupaan semata-mata. Jadi syariat datang untuk menghidangkan tasbih, tapi juga menghidangkan tanzih. Jadi ada persepsi tentang absolusitas Allah, ketak terhinggaannya itu, tapi juga kita dengan akal pasti bisa mengatakan Allah bukanlah yang tersentuh oleh keterbatasan kita. Bukan yang tersentuh oleh keterbatasan. Kalau masih tersentuh oleh keterbatasan, oh pasti itu bukan. Kenapa? Karena itu yang dipersepsi, hasil persepsi, hasil gambaran. Makanya setiap orang itu menyembah Allah Ta'ala sesuai dengan hasil gambaran masing-masing. Kalau tidak begitu, nggak nyambung sama sekali. Kalau begitu, bagaimana bisa tersambung dengan Allah yang maha, yang tak tersentuh oleh keterbatasan makhluk-makhluknya itu? Nggak mungkin kalau begitu. Makanya ya, salah satu umat dari Nabi Musa itu masuk ke dalam tasbih dengan sangat merasakan ketergila-gilaan kepada Allah Ta'ala. Dia mengatakan begini, Tuhan, betapa aku sangat perhatian kepadamu Tuhan. Biarlah aku yang mengurus segala kebutuhanmu. Kalau kau tidur ya Tuhan, biarlah aku yang menyelimuti engkau dan aku yang akan menjaga di sisimu. Nah, ini kan masuk ke dalam tasbih yang sangat pekat itu loh. Ada keserupaan yang sangat pekat. Tapi ini modelnya apa? Modelnya mabuk ya. Modelnya jazab. Dengan masuk ke dalam tasbih seperti itu. Nah, Nabi Musa yang mendengarkan rintihan orang itu kemudian bilang, apa-apaan omongan kamu ini? Ya. Ini jelas tidak sama dengan syariat. Tidak boleh begitu-begitu itu. Ini apa? Orang yang dimarahi Nabi Musa itu kemudian pergi masuk ke dalam hutan. Allah kemudian menegur Nabi Musa. Musa, kau sudah melukai, menyakiti hati kekasihku Musa. Jadi ya, ternyata apa? Itu pun juga dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalimat-kalimat itu muncul murni karena ketenggelamannya dalam penghormatan, dalam takzim kepada Allah Ta'ala. Sementara orang ini berada dalam lingkaran tasbih. Masa yang akan menata sandalnya, menyelimuti sama aja kan itu. Nah, itu bagi kita yang waras, ya nggak benar begitu, itu nggak benar. Tapi Allah Maha tahu
bahwa orang itu meluncurkan kalimat-kalimat seperti tadi murni karena kegandrungan, kegilaan tak terkira-kira kepada Allah. Sementara orang itu dilingkupi oleh tasbih. Jadi sama dengan orang mengatakan, aku tidak bisa apa-apa ya Allah di hadapanmu. Tapi kemanapun aku pergi, aku tidak menemukan siapa yang bisa ku kecup keningmu. Jadi kata-kata seperti ini ya, yang sesungguhnya konotasinya kepada makhluk-makhluk itu kemudian itu dipakai oleh orang yang tidak memiliki bahasa lain selain bahasa yang seperti itu. Dipakai. Jadi sama dengan misalnya kita membayangkan bahwa kita mempersembahkan sujud takzim, sujud penghambaan kepada Allah, seperti kita sedang menyodorkan sebuah nampan berisi berbagai macam makanan. Padahal jelas Allah tidak membutuhkan makan, kan? Tidak membutuhkan makan. Tapi perumpamaannya, gambarannya itu rasa-rasanya bisa seperti itu. Coba misalnya kita katakan, ya Allah, ku persembahkan hidup dan matiku, ku persembahkan seluruh nasibku, ku persembahkan seluruh gerak dan diamku, ku persembahkan segala-galanya ini karena semuanya ini adalah milik Engkau semata-mata. Kalimat seperti itu dengan apa kita membayangkan mempersembahkan segala-galanya itu? Atas bagaimana kita membayangkan bahwa Allah Ta'ala menerima persembahan kita itu? Nah di situ ada tasbih, ada penyerupaan, tapi tetap saja Allah itu tanzih tak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena akal kita mengatakan kalau sama dengan apa yang kita bayangkan berarti bukan Tuhan dong. Kenapa? Wong bayang-bayang kita terbatas. Masa Tuhan terbatas oleh apa yang kita bayangkan? Sama sekali tidak. Akal mengajak kita untuk tanzih, sementara persepsi gambaran itu mengajak kita untuk tasbih. Karena itu kemudian Allah Maha Suci di dalam tasbih itu, tapi juga Allah tertasbihkan di dalam kesuciannya itu. Karena itu fartabatal kullu bil kulli. Kalau Allah itu digambarkan ada keserupaan di situ, itu karena ada persepsi, ada gambaran. Kalau Allah kita maha sucikan, tak tersentuh oleh apapun, itu karena kita memiliki akal. Jadi dua-duanya ini fungsi di dalam diri manusia, berfungsi dalam diri manusia. Maka fartabatal kullu bil kulli, kedua-duanya itu saling berkelindan antara tanzih dan tasbih, antara persepsi dan akal itu. Di situ berkelindan kemudian. Maka kan itu tidak mungkin tanzih tanpa tasbih, kemahasucian tanpa adanya keserupaan, enggak mungkin. Sama saja juga tidak mungkin adanya keserupaan tanpa adanya kemahasucian, tidak mungkin juga. Nah, ini mutlak apa? Mutlak karena manusia itu, karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Untuk betul-betul merespon Allah sebagaimana semestinya, Allah menganugerahkan kepada manusia itu adanya persepsi. Dengan adanya persepsi itu, manusia bisa mengembangkan adanya rohani yang dimiliki itu. Maka kemudian atas nama mengafirmasi, atas nama menerima keterbatasan manusia, syariat pun turun dengan tanzih dan tasbih itu. Allah menyebut tangan misalnya, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu sudah ada tasbih, keserupaan itu. Ada keserupaan. Ketika Allah menyebut dirinya maha melihat, maha mendengar, ada sudah keserupaan itu, tasbih. Tapi juga di situ dengan akal para ulama itu mentanzihkan, yaitu dengan pendengaran yang tidak sama dengan keterbatasan pendengaran kita, dengan penglihatan yang jauh melampaui keterbatasan penglihatan kita. Baru magrul. Kau bisa merasakan ini, bisa cepat jadi ma'rifat. Kau bisa merasakan begini. Makanya jangan menyerah dengan ngantuk-ngantuk itu, dengan gilir-gilir hilang-hilang itu. Kamu terus coba ini ya.
Qala Allah Ta'ala laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitsli syai' ini tanzih sekaligus tasbih. Tidak ada apapun yang serupa, yang sama, yang seperti Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah menggunakan kaf itu artinya seperti, itu sudah tanzih, tasbih. Jadi di dalam ayat ini, laisa kamitsli syai', tidak ada apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ini tanzih sekaligus tasbih. Tanzihnya memang tidak ada apapun yang serupa. Tapi kok disebut tasbih? Lah kenapa kok menggunakan kaf? Kaf itu seperti kok. Ini maksudnya kenapa? Kok Allah Ta'ala tidak berfirman laisa mithlahu syai'un? Kok pakai kamitslihi? Kalau misalnya laisa mithlahu syai'un, murni tanzih. Nah, karena ini laisa kamitslihi syai', maka tanzih dan tasbih sekaligus. Kemahasucian dan ada keserupaan. Menggunakan kata-kata kaf yang berarti seperti itu menunjuk kepada adanya keserupaan. Misalnya Zaid seperti Umar, jadi ada kemiripan. Tapi ketika Allah Ta'ala menyebut dirinya huwa samiul basir, itu murni tasbih. Allah menciptakan narasi yang mengindikasikan kepada adanya keserupaan. Allah itu maha mendengar, aku juga mendengar. Allah maha melihat, aku juga melihat. Gitu ya. Itu tasbih. Jadi maka karena itu tanzihkan Allah Ta'ala di dalam ketasbihan itu dan tasbihkan Allah dalam ketanzihannya itu. Allah itu menyodorkan tasbih adanya keserupaan agar kita bisa mesra dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak ada bahasa yang menjembatani antara kemutlakan Allah dengan keterbatasan kita, bagaimana mungkin ada cinta, kerinduan, bagaimana mungkin ada kesetiaan dan lain semacamnya. Allah itu tak terjangkau. Allah Ta'ala itu bebas dari rupa, dari bentuk, dari warna. Bagaimana? Jadi ternyata tasbih itu sangat penting untuk membangun adanya hubungan antara keterbatasan kita dengan absolusitasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Wa hiya a'zamu ayatin nazalat fit tanzih. Wa hiya adapun itu ayat. Laisa kamitslihi itu ayatun a'zamu ayatin, paling agungnya ayat nazalat yang turun itu ayat fit tanzih, di dalam tanzih, wa madzalika dan beserta itu turun dalam bahasa tanzih itu lam yakhlu lam takhlu, tidaklah sepi, tidaklah kosong itu ayat anet tasbih, dari adanya tasbih bil kafi, dengan adanya kaf. Tanzih dan tasbih sekaligus. Ini ayat paling agung berkaitan dengan apa? Dengan tanzih dan tasbih. Dengan adanya kemahasucian, ketak terjangkauan Allah, tapi juga berkaitan dengan adanya keserupaan. Jadi adanya keserupaan itulah yang telah melahirkan adanya gelombang-gelombang cinta dari para sufi kepada Allah Ta'ala. Woi, jangan merem. Ini mau saya paksa untuk bisa memahami dan merasakan ini. Jadi karena itu ikuti semangat rohani yang bagus. Fahuwa a'lamul ulama binafsi, fahuwa, maka adapun itu Allah a'lamul ulama, ya, paling alimnya semua yang alim. Jadi, ini istilah yang hanya saya dengar dari Ibnu Arabi. Kan Allah biasanya ahkamul hakimin, ya, paling hakimnya hakim. Nah ini a'lamul ulama, paling alimnya yang alim. Allah itu kan arhamur rahimin, paling belasnya dari sekian yang belas. A'lamul ulama, Allah Ta'ala itu paling tahunya tahu binafsi tentang dirinya sendiri. Artinya apa? Yang maha tahu tentang dirinya sendiri itu Tuhan, yang paling tahu tentang siapa dirinya itu, kemudian menyodorkan tentang dirinya kepada umat manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Disodorkan. Ini aku. Jadi apa? Berarti memang sengaja Allah Ta'ala menyampaikan tentang tanzih dirinya, ketak terhinggaan dirinya,
dan tasbih dirinya tentang keserupaannya dengan makhluk-makhluk. Bagaimana mungkin tidak ada keserupaan? Sebab dari mana kita datang kalau tidak dari Allah Ta'ala? Dalam tanda kutip, mustahilkah ada gen Allah Ta'ala? Ini tanda kutip ya, gen ya. Faktor genetik ya, keturunan itu loh. Nah, kalau kita datang dari sana, masa tidak ada gen? Kan itu. Masa nggak ada gen? Masa nggak ada bukti keterlibatan Allah Ta'ala dalam kelahiran kita? Kan gitu maksudnya. Ya, pasti ada dong. Nah, di situ kemudian tasbih itu dibangun. Makanya Nabi kita bersabda, khalaqallahu Adam ala suratih. Allah menciptakan Adam yang rupanya itu didasarkan kepada rupa Allah Ta'ala, rupa rohaninya. Kalau tidak begitu, maka tidak bisa ada orang usul kepada Allah, nggak bisa. Kenapa? Lah, orang sampai itu kan kepada asal usulnya. Orang sampai itu kan kepada asal usulnya. Nah, karena sudah ada garis korelatif itu ya, dengan adanya tasbih itu, maka dimungkinkan untuk sampai kepada hadranya lagi. Bahkan kita tidak punya tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kembali itu. Bagaimana mungkin kita akan kembali kepada yang lain, sedang asal usul kita adalah Allah Ta'ala juga. Bagaimana mungkin kembali kepada apapun yang lain? Nggak ada apapun yang lain sebagai asal usul dan sebagai tempat kembali itu. Nggak ada. Cuman Allah asal usul segala sesuatu dan tempat kembali segala sesuatu. Yang lain-lain nggak akan pernah ada. Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Wa ma abara an nafsi illa bima dzakarna, dan tidaklah mengungkapkan Allah an nafsi tentang dirinya itu Allah illa bima kecuali dengan satu dzakarna yang telah menyebutkan kami kepada itu ma. Tsumma qala, kemudian berfirman Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, rabbil izzati, Tuhan yang memiliki segala kemuliaan, amma sesuatu yasifun, yang telah mensifati mereka. Walaupun Allah itu menurunkan tasbih, tapi tidak untuk terbelenggu dalam tasbih itu kita. Kenapa? Jelas Allah Ta'ala maha suci dari apa yang digambarkan mereka itu. Jadi tidak betul-betul seperti gambaran itu. Tapi gambaran itu penting untuk merasakan akrabnya kita dengan Allah Ta'ala. Tapi tidak seperti yang betul-betul digambarkan orang itu. Itu yang disebut dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa ma yasifunahu illa bima tu'tihi uquluhum. Wa ma yasifuna, dan tidaklah mensifati mereka kepada Allah illa bima kecuali dengan suatu tu'ti yang telah memberikan kepada itu ma uquluhum, apa akal mereka. Fanazzaha, maka maha sucikan Allah nafsahu kepada diri Allah itu ala diri Allah Subhanahu wa Ta'ala antanzihim, dari tanzihnya mereka, id haddadu, karena membatasi mereka kepada itu Allah, bidzalika tanzih, dengan tanzih itu, wadzalika, dan adapun hal itu mereka membatasi tanzihnya Allah liqusuril hukum, karena terbatasnya akal, an idraki mithli hadza, dari mengetahui perkara hal ini. Jadi begini ya, kalau mereka itu mensifati Allah, menggambarkan Allah begini, begitu dan semacamnya, itu karena memang akal mereka sebatas itu kemampuannya. Allah maha tahu tentang keterbatasan akal-akal makhluknya itu. Taunya manusia itu cuma begitu bisanya. Karena itu kemudian Allah mentanzihkan dirinya dari model tanzih mereka. Misalnya kita mengatakan Allah maha segala-galanya, Allah maha suci, tak tersentuh macam-macam. Ini pembatasan saya ini, pengertian saya ini, definisi saya ini tetap tidak steril. Karena itu Allah mensucikan dirinya dari tanzih yang saya bikin. Jadi walaupun saya katakan bahwa Allah maha suci, maha tak tersentuh, maha mutlak, melampaui segala-galanya dan semacamnya, tetap ini merupakan gambaran yang kedodoran tentang kemahaan Allah yang tak bertepi itu. Karena itu Allah mensucikan dirinya dari adanya tanzih yang diciptakan oleh manusia. Jadi karena itu kemudian lantas jelas tidak ada orang menyembah Allah Ta'ala sebagaimana semestinya Allah disembah. Tidak ada. Wa ma qadarullah
haqqa qadri. Tidak ada siapapun yang bisa mengukur, yang bisa mencakup, yang bisa menandingi Allah Ta'ala. Itu tidak akan pernah ada. Jadi tidak ada satupun manusia itu yang menyembah Allah sebagaimana semestinya disembah. Tidak ada. Kalau sebagaimana semestinya disembah, maka sembah sujud itu pun juga mutlak sebagaimana Allah. Sementara ada padanan bagi Allah itu mustahil. Adanya kesamaan dengan Allah itu mustahil. Berarti apa? Manusia menyembah Allah itu sesuai dengan keterbatasan mereka. Gak mungkin terus sebagaimana Allah yang tak terbatas. Dari mana? Kok sebagaimana Allah yang tak terbatas? Wong Allah itu tidak ada padanannya kok. Tidak ada yang sama dengan Allah kok. Bagaimana bisa menyembah Allah sebagaimana kemutlakannya itu sendiri? Gak bisa. Jadi wa ma qadarullah haqqa qadrih. Tidak bisa mengukur mereka kepada Allah sebagaimana semestinya. Tidak bisa membatasi. Tidak bisa. Nah kalau sudah begitu, ma'arafuhu haqqa ma'rifati. Tidak ada orang kenal Allah sebagaimana semestinya Allah dikenal. Tidak bisa. Jadi kenalnya kita kepada Allah dibatasi oleh keterbatasan kita. Maka nggak boleh kita katakan, ini kebenaran mutlak. Mutlak versi Allah. Ketika kau pahami sudah tidak mutlak. Ya. Jangan kemudian ini kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala. Ya. Terus yang memahami siapa? Kamu. Iya nggak mutlak kok itu, Bang. Pemahamanmu terbatas kok. Gitu loh. Jadi nggak bisa itu. Memahami kebenaran mutlak sebagaimana Allah Ta'ala memahaminya itu nggak ada siapapun yang bisa. Cuman yang paling dekat dengan pemahaman Allah Ta'ala itu pemahaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang terdekat. Nisbi yang paling dekat kepada mutlak itu Kanjeng Rasul. Nisbi paling dekat kepada mutlak. Tapi mutlak tidak. Tapi nisbi yang paling akrab dengan mutlak. Karena itu menjadi akrabul wasail. Menjadi paling dekatnya perantara kepada Allah. Ya sang Nabi itu. Itu yang disebut dengan qaba qausain. Ya. Au adna. Sebagaimana dalam Al-Quran. Qausail wujub wal imkan. Itu adanya apa? Busur kepastian dan adanya busur kemungkinan. Jarak antara mungkin dan pasti ini jauh sekali. Cuman yang terdekat dari yang mungkin kepada yang mutlak itu adalah Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jadi kita bisa dekat kepada Allah itu lewat ma'rifat. Jadi ma'rifat itu apa? Betul-betul menghayati begini ini sampai dimasukkan ke dalam rasa, masuk rasa ma'rifat. Tapi antara tahu dengan ma'rifat itu masih jauh. Sebab kalau cuma tahu, saya kira yang diterangkan tadi ini sudah paham kita. Tapi merasakan, oh itu jauh masih jaraknya. Karena itu kita telaten nih, jangan sambil nguntang ngantuk, ngelamun kemana-mana dan lain semacamnya. Belajar tasawuf begini ini membutuhkan keutuhan diri kita, bukan makhluknya di sini, banding di sini, pikirannya kemana-mana, nggak masuk itu. Begitu itu. Membutuhkan keutuhan perhatian, membutuhkan keikhlasan, belajar semata-mata untuk dekat kepada hadirnya belaka dengan pengharapan kepada kemurahannya itu. Jadi Allah Ta'ala itu ya mentanzihkan dirinya sendiri dari tanzih yang mereka bikin. Kenapa? Tanzih yang mereka bikin terbatas. Sementara Allah Ta'ala tak terbatas. Allah Ta'ala tak terbatas. Jadi keterangan apapun oleh kita, oleh manusia tentang Allah Ta'ala, itu bukan Allah. Kenapa? Karena keterangannya terbatas, Allahnya tak terbatas. Bagaimana mungkin yang terbatas mengukur yang tak terbatas? Gak masuk di akal. Di akal saja gak masuk, gak perlu dalil itu. Di akal saja gak masuk. Nah, wadzalika liqusuril uqul, hal itu tak lain karena apa? Karena terbatasnya akal untuk bisa menjangkau kemutlakan Allah itu. Akal ini adalah anak susuan, kata Maulana Rumi, yang begitu ringkih dalam kehidupannya. Apa yang bisa dijangkau oleh akal adalah segala yang terbatas dan berserak-serak di dunia ini. Setinggi-tinggi akal universal bisa mendaki, itu cuma sampai di Sidratil Muntaha. Itulah sebabnya Nabi kita itu ketika mi'raj kepada Allah Ta'ala,
ditemani malaikat Jibril hanya sampai di Sidratil Muntaha. Sebagai penjangkauan akal terjauh itu. Lebih dari itu, gak sanggup. Walaupun Nabi sudah berangkat dari Sidratil Muntaha menuju kepada Allah Ta'ala, itu pun juga Nabi pasti mengalami apa? Qaba qausain itu. Itu tetap ada jarak. Tidak lantas Nabi itu adalah Allah, enggak. Tidak lantas seperti itu. Kenapa? Karena masih ada jarak. Dan jarak itu yang memungkinkan orang bercermin. Jadi karena jarak itulah kemudian Allah bercermin, menyaksikan akhlak dirinya yang dipantulkan oleh sang Nabi itu. Menyaksikan nama dirinya yang dipantulkan oleh sang Nabi. Menyaksikan sifat dirinya yang dipantulkan oleh sang Nabi. Karena adanya jarak itu. Jadi untuk sepenuh-penuhnya Allah adalah Nabi, Nabi adalah Allah, ya enggak. Enggak, tetap ada jarak, ada batas. Tsumma ja'at, kemudian datang asyara'i, apa syariat-syariat kulluha. Apa semuanya itu syara'i, bima dengan sesuatu tahkumu yang menghukumi bihi dengan itu ma al-auham, apa adanya persepsi-persepsi itu, falam takhluh an sifatin yadhharu fiha, falam takhluh, maka tidaklah sepi, tidaklah kosong itu syara'i an sifatin, dari sebuah sifat yadhharu yang tampak, yang tampak itu mafiha, di dalam itu syara'i. Kada qalat, demikianlah qalat menyatakan itu syara'i, wa bidza, dan dengan ini ja'at datang itu syara'i. Fa'amilat, maka melaksanakan al-umamu, siapa umat-umat, ala dzalika, atas hal itu. Fa'atahal haqqu, maka menganugerahkan kepada itu umam al-haqqu, siapa Allah Ta'ala yang maha benar, at-tajalli, kepada tajalli. Falahiqat birrusul wirathatan, falahiqat, maka bisa tersambung itu umat birrusuli, dengan para rasul, wirathatan, melalui adanya pewarisan, bukan langsung kepada Allah maksudnya ya. Fana taqat bima nataqat bihi Rasulullah, fana taqat, maka berbicara itu umam bima dengan suatu naqtaqat yang telah berbicara bihi dengan ma Rasulullah, siapa utusan Allah Ta'ala itu. Ya, syariat-syariat itu kemudian datang dengan apa? Dengan adanya persepsi di dalam mengamalkan syariat itu. Jadi tidak ada satupun syariat yang diamalkan yang bebas dari persepsi itu. Tidak ada. Jadi pasti persepsi itu juga masuk di situ. Sebab dengan persepsi itu kemudian manusia bisa menerapkan adanya pemahamannya. Dengan persepsi itu kemudian manusia bisa mengamalkan apa yang diketahui, yang dipahami dari ajaran-ajaran syariat itu. Tetap tidak bisa terlepas. Karena itu tidak ada satupun dari syariat itu yang bebas dari adanya persepsi tentang Allah Ta'ala di dalam syariat itu sendiri. Jadi syariat itu dengan demikian datang dengan adanya pengakuan terhadap keterbatasan manusia. Karena itu kemudian persepsi yang dimiliki oleh manusia itu bisa laku di situ, bisa bermakna di situ. Jadi Allah yang menurunkan syariat itu maha tahu, maha bijaksana. Bagaimana persepsi itu dikasih lahan untuk mendapatkan nilai di dalam penerapan dan pemahaman syariat itu sendiri. Persepsi. Nah, karena persepsi ini bisa mengalami adanya pendakian nilai, ya, maka
orang itu bisa dengan sangat mantap sekali dengan berpijak kepada persepsi ini, orang bisa mengalami pendakian rohani juga. Pendakian rohani. Coba ya, apa yang dikembangkan di dalam keasikan, di dalam menyembah Allah Ta'ala, yang dikembangkan apa? Persepsi, rasa yang dikembangkan. Kalau orang menyembah tanpa kekuatan rasa, maka sembah sujudnya itu menjadi hambar belaka. Yang bisa bermakna khusyuk itu karena rasa. Dari mana rasa ini? Dari persepsi. Jadi misalnya dikatakan Allah dekat misalnya, tapi tidak ada persepsi, bagaimana bisa merasakan dekatnya? Orang cuma dekat, dekatnya gimana? Misalnya kan gitu. Masa sama dengan dekatnya barang satu dengan barang yang lain? Kan tidak. Nah, itu dengan melibatkan persepsi, orang bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau hanya menggunakan akal, orang bisa kosong. Bisa tidak memiliki kelezatan apapun dalam sembah sujudnya. Kalau hanya menggunakan akal belaka. Tidak bisa. Kada qalat, demikianlah syariat itu mengatakan. Wa bidzajat, demikianlah syariat itu datang. Karena itu kemudian umat-umat para nabi itu mengamalkan apa yang disyariatkan kepada mereka, dan Allah memberikan kepada umat-umat itu adanya tajalli. Jadi Allah Ta'ala memberikan tajalli, memberikan adanya kehadiran diri Allah Ta'ala kepada umat itu melalui para rasul. Karena itu disebut wirasatan la asolatan. Artinya apa? Berjumpa Allah Ta'ala itu tidak langsung mereka, tapi lewat para rasul itu. Itulah sebabnya disebut wirasah. Jadi tidak bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal mereka itu adalah amalnya para rasul, dan Allah bertajalli kepada mereka juga lewat perantara para rasul itu. Sehingga dengan demikian maka ada kesinambungan antara Allah Ta'ala dengan para rasulnya dan umat-umat terdahulu itu. Itu diutuhkan lewat adanya tajalli, pengejawantahan dari kehadiran Allah Ta'ala itu. Jadi pertama-tama lewat pemahaman kita kemudian bisa merasakan tajalli. Contoh misalnya begini ya. Ini. Semua yang ada ini adalah pinjaman wujud dari Allah. Pinjaman. Karena pinjaman, maka setiap yang ada ini tidak memiliki wujudnya sendiri, orang pinjaman. Ya. Berarti semua yang ada ini wujudnya adalah milik Allah Ta'ala. Nah, terus kita katakan bahwa Allah itu hadir pada segala sesuatu. Nah, kita persepsikan kemudian. Lantas kita belajar untuk bisa merasakan Allah hadir pada segala sesuatu. Kemudian kita bisa membayangkan kemahaannya itu meliputi segala sesuatu. Kita kemudian bisa merasapi. Nah, itu yang menjadikan kita wusul. Dari mana? Dari adanya pemahaman yang dipersepsikan. Pemahaman dipersepsikan, digambarkan di dalam pikiran kita. Kemudian kita belajar untuk bisa merasakan apa yang digambarkan itu. Karena itu kemudian fana tokot bimana tokot bi Rasulullah. Para umat itu berbicara sebagaimana para rasul itu berbicara. Jadi pemahamannya dari Allah Ta'ala lewat para rasul, persepsinya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat adanya pemahaman yang disampaikan para rasul itu. Jadi, karena itu dekat dengan Allah Ta'ala itu tidak ada hubungannya dengan seperti dekatnya HP dengan charger. Ya. Kalau itu kan dekatnya benda-benda. Ini murni perkara rasa, perkara dekat itu. Itu yang disebut dengan jauh di mata, dekat di hati itu perkara rasa. Oke ya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hal yang sangat penting kita taklukkan apa? Kabut-kabut dalam diri ini harus ditaklukkan. Biar ini kalimatnya cerah-cerah di sini ya. Nah, wajahnya itu layu-layu. Jadi
nggak ada korelasinya. Nah, ini yang harus kita tebus sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.